Halo, selamat malam semuanya. Jadi malam ini memang sedikit berbeda ya. Live TikTok berbinarnya karena Mas Dani selaku dari CEO kita itu sedang berhalangan hadir atau sedang tidak enak badan. Jadi malam hari ini Q&A-nya bukan mengenai psikologi ya, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke curhat tentang dunia sosial media menurut TikTok kreator berbinar gitulah. Di sini kita tunggu. Jadi malam itu ngebahasnya lebih tentang kayak curhat dunia sosial media sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang apa ya yang pengen dicurhatin tentang sosial media pun bisa ketik di kolom komentar gitu ya. Jadi apa namanya mungkin keresahan teman-teman setiap ngebuat apa ya teman-teman itu menurut teman-teman itu sosial media seperti apa sih kayak gitu kan, atau mungkin kadang ngebawa pengaruh jelek ke diri kita gitu kan. Kadang kan ada satu apa ya, entah itu konten atau ngebuat kita. Hah, gimana, Rengga mau ngomong mungkin. Jadi malam itu kita ngebahas lebih ke curhat sosial media sih, dari sudut pandang TikTok kreator. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa curhat juga lewat kolom komentar kayak gitu sih. Kalau menurut saya selaku TikTok kreator di Berbinar itu tentang sosial media itu memang apa ya? Kadang itu saking banyaknya tren itu kita mau nggak mau harus ngikutin, apalagi kan eh, sebagai konten kreator kan harus lihat peluangnya yang mana bisa buat rame. Tapi balik lagi ketika melihat tren itu cocok atau tidak atau sesuai dengan tema konten kita, apalagi berbinar ini kan lebih ke psikologi. Jadi beberapa tren atau sound yang viral di TikTok itu kayak nggak masuk kalau dijadiin konten di berbinar seperti itu, kayak bertolak belakang gitu loh, nggak sesuai sama berbinar yang apa namanya memberitahu info atau tentang fakta psikologi seperti itu sih. Itu sih sebenarnya kadang baik TikTok kreator berbinar khususnya ya buat mau bikin tren atau apa tuh agak memang harus mutar otak lagi gitu. Jadi kadang pakai sound yang nggak terlalu rame gitu, tapi videonya bisa rame gitu. Emang kadang nggak sesuai yang kita pikirkan sih, mungkin kayak ih harus pakai sound ini rame gitu, atau enggak misalnya kadang apa ya ada konten yang mungkin eh, berpotensi rame, tapi ketika kita mau buat atau mau bikin remake sesuai dengan gaya berbinar itu kayak kurang masuk gitu. Jadi akhirnya ngubah konten lagi buat lebih konten yang mungkin nggak sesuai tren tapi agak mepet-mepet tren kayak gitu. Mungkin dari Fatia mungkin kan mungkin bukan TikTok, mungkin konten creator ya, mungkin ada yang mau dicurhatin tentang dunia sosial media seperti itu, atau ada sesuatu hal yang mungkin kadang kalau lihat di sosial media tuh kayak apa ya, kayak merasa apa ya gitu, mungkin bisa dicurhatin, atau misalnya dari Rengga mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Halo Kak, suaraku masuk gak ya? Kedengeran kok. Ini sih paling aku sendiri jarang buka sosmed sih Kak, karena ngerasanya Hmm. kalau misalnya sosmed sosmed tuh apalagi Instagram sih sebenarnya terutama paling maksudnya jarang buka itu Instagram karena Instagram tuh kayak kalau menurut aku kesannya tuh kayak lebih ke buat tahu kehidupan orang, maksudnya orang tuh udah sampai mana gitu pencapaiannya gitu loh Kak. Jadi kadang Hmm. kalau misalnya lihat Instagram itu ngerasa kok dia udah bisa kayak gini tapi gue belum gitu. Jadi makanya mungkin di situ aku jarang buka sosmed sih karena ngerasanya kayak kenapa dia bisa tapi gue belum gitu sih Kak. Paling kayak curhat-curhat sedikit terkait kehidupan sosial media gitu, lebih ke Instagram sih Iya sebenarnya. sih bener. Iya sih yang dibilang Fatia tuh bener. Kadang kita tuh kayak ngeliat orang tato di post story atau feed itu kan, ih enak banget ya hidupnya. Tapi ya kita nggak tahu lagi kan bagaimana backstory-nya dia gitu. Mungkin mungkin apa namanya, mungkin dia mau bekerja keras terus
cuma posting yang senang-senang aja kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi ya emang itu sih kadang apa ya, kita ngelihat story orang atau ngelihat sesuatu yang orang punya tuh kita tuh jadi kepingin. Jadi kesannya kayak apa ya, kitanya itu nggak mensyukuri apa yang kita sudah punya sampai saat ini gitu. Padahal mungkin kalau bisa kita lihat ke belakang gitu ya, apa yang kita sampai apa namanya dapatkan sampai hari ini tuh mungkin lebih dari teman yang kita lihat, tapi karena mungkin bentuknya lebih wah teman kita, jadi kita tuh ngerasa kok pengen punya gitu. Itu wajar sih, apalagi ya semua orang pasti rata-rata gitu, apalagi anak muda gitu kan. Jadi kayaknya apa namanya kadang itu kita kayak lupa ngelihat hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita tuh karena ngelihat hal yang besar di kehidupan orang lain gitu. Tapi belum tentu orang lain itu apa ya bisa punya apa yang kita dapetin sampai hari ini kayak gitu kan. Kadang apa ya, kadang tuh kita tuh suka lupa kalau kita bisa bertahan sampai hari ini itu pun ya itu sebuah pencapaian gitu kan. Karena sosmed semakin setiap hari itu memang semakin kenceng gitu ya. Jadi orang-orang itu lupa kalau mereka itu sampai hari ini masih bisa mentingin sosmed pun itu juga suatu pencapaian gitu. Misalnya kalau orang itu mohon maaf ya kayak udah nggak ada atau meninggal gitu kan, dia nggak bisa lihat sosmed sekarang, lihat tren sekarang gitu kan. Itu padahal kan juga termasuk ya pencapaian bisa bertahan atau bisa apa namanya bisa punya gadget buat lihat sosial media pun juga itu harus disyukuri sih. Cuma kadang emang orang tuh sekarang nggak, ya saya juga seperti itu kadang kan kalau lihat teman-teman yang mungkin seumuran gitulah udah punya ini atau enggak udah kemana gitu kan, sedangkan saya masih di tempat itu aja ibaratnya ya pasti ada rasa kayak aduh gimana ya kok bisa sih teman-teman kayak gitu, tapi kok saya belum kayak gitu. Tapi balik lagi sih kadang saya juga mikir oh suka apa namanya apa yang saya dapetin apa namanya sebelum hari ini pun juga harus disyukuri gitu kan. Kayak mungkin contohnya saya bisa magang di Berbinar ini kan, kan nggak ada yang tahu kalau dulu saya dulu kalau hari apa namanya sekarang tuh saya bisa magang di Berbinar, kan nggak ada yang tahu kan. Itu harus yang disyukuri sih, karena apa ya nggak semua orang kan, apalagi dengan kriteria apa namanya pencari kerja zaman sekarang itu kan gak apa namanya emang lumayan sulit gitu, karena datanglah Berbinar yang membuka magang untuk kalangan semua umur gitu, mau yang penting masih kuliah ataupun sudah selesai kuliah gitu kan. Jadi itu termasuk bersyukur sih, dan saya bisa menjadi manajer TikTok kreator di Berbinar pun juga hal yang patut disyukuri gitu. Karena ya nggak semua orang bisa di posisi ini gitu kan, kayak Fatia juga mungkin bisa magang di Berbinar, nambah pengalaman gitu kan juga, ya itu hal yang patut disyukuri. Mungkin nggak kayak teman-teman yang lain magangnya kayak wah banget atau apa, tapi setidaknya apa yang Fatia dapat di Berbinar nanti itu ya kalau memang syukur Fatia bisa selesai masa kontraknya gitu kan, apa yang Fatia dapat di Berbinar kan bisa diterapin buat kedepannya kayak gitu kan. Mungkin dari sini si Rengga ada yang mau komenin mungkin sebagai TikTok kreator juga gitu kan, supaya bisa dibahas bareng-bareng gitu. Maksudnya mungkin teman-teman sobat binar yang lagi menonton yang tertarik dengan dunia konten kreator dan pengen menjadi TikTok kreator Berbinar bisa cek website Berbinar atau DM Berbinar ya, karena kita memang lagi sebenarnya tidak secara khusus lagi open recruitment, cuma memang lagi mencari apa tim untuk di TikTok kreator sih. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Berbinar ada yang apa berminat untuk jadi TikTok kreator, bisa cek websitenya Berbinar di link bio-nya TikTok Berbinar atau DM TikTok Berbinar gitu. Atau bisa juga cek DM di IG-nya Berbinar di Instagram gitu buat tanya kalau misalnya tertarik untuk apa namanya menjadi TikTok kreator di Berbinar gitu, karena memang kita lagi mencari ini sih tambahan tim untuk TikTok kreator gitu. Untuk hal lainnya kadang sosial apa ya sosial media tuh juga bisa buat toxic sih, makanya kadang orang tuh banyak yang detox sosial media gitu kan, detox sosmed. Jujur saya belum pernah nyobain detox sosmed sih, karena
apa ya, bukannya nggak mau coba tapi karena kalau memang karena kan saya juga sambil kerja gitu kan. Karena kalau memang kerjaan memang sudah sumpek ya mau nggak mau kan sosial media gitu kan. Kalau misalnya saya kerja udah sumpek terus mencoba detox sosmed, mungkin kayak sumpek banget gitu loh. Mungkin kayak bukan nggak mau, mungkin belum, mungkin nanti akan mencoba untuk detox sosial media gitu. Jadi benar-benar satu hari atau beberapa hari itu nggak terlalu mantengin sosial media. Tapi balik lagi karena saya jadi TikTok, jadi content creator, mungkin itu agak sulit untuk detox sosial media ya, karena content creator kan harus memantengin sosial media setiap saat, apa yang lagi tren, apa yang lagi rame dibahas gitu kan. Dari Rengga ada pertanyaan, biasanya ya orang yang nggak ada posting apa-apa di IG sama TikTok tapi di LinkedIn banyak postingan. Iya sih bener. Tapi saya termasuk orang yang heran kayak misalnya ngelihat orang kok bisa nggak ngeposting apa-apa di Instagram gitu. Apakah baru buat akun Instagram? Apakah memang udah buat lama tapi nggak pernah ngepost gitu kan? Kadang mikir masa ya bukannya meremehkan orang, masa sih baru buat sosmed tuh selama ini ngapain aja gitu kan. Kadang saya mikir kayak gitu, tapi orang kan beda-beda gitu ya, kayak ranah sosial media itu beda-beda. Mungkin ada yang orang nggak tahu suka Instagram tapi lebih ke Twitter gitu, jadi kayak sebenarnya Instagramnya itu udah lama tapi orangnya lebih aktif di Twitter, jadinya ya kita nggak tahu kehidupan di Twitternya itu seperti apa daripada Instagramnya itu. Kayak yang tadi si Rengga bilang juga, di LinkedIn-nya tuh aktif banget posting sana sini atau repost sana sini, tapi di Instagramnya tuh kayak cuma foto satu atau kan postingannya nol gitu kan. Ya emang kita nggak bisa nilai orang dari sosial media sih bener sebelum kita bertemu langsung gitu. Apalagi apa namanya, sosial media itu tipikalnya kan banyak kan. Mungkin ada yang aktif banget di TikTok gitu kan, aktif banget di TikTok tapi nggak terlalu di Instagram, atau nggak lebih aktif banget di Facebook tapi nggak aktif di TikTok atau di Instagram maupun di Twitter gitu kan. Karena memang saking banyak sosial media gitu kan, jadinya apa ya, kita tuh nggak bisa nilai orang. Ya kayak saya tadi bilang itu, saya kadang mikir lihat orang kok bisa sih dia nggak posting sama sekali di Instagram pribadinya, kok bisa sih dia tuh kayak apa ya, nggak ada kehidupan kayak gitu loh. Terus kok apa dia tuh buat Instagramnya baru, terus selama ini main sosmed apa aja gitu kan. Karena kan saya kan memang orangnya lumayan aktif di Instagram, TikTok maupun Twitter gitu kan. Jadi kadang saya mikir kok bisa orang apa namanya nggak aktif di sosial media gitu. Tapi kan kita nggak tahu di kehidupan aslinya, mungkin dia sibuk atau punya kayak hobi yang memang jarang mantengin sosial media gitu kan. Apalagi kayak kayak misalnya punya hobi menulis gitu. Sebenarnya alasan lebih memilih TikTok dibandingin medsos lain kenapa Kak? Ini untuk berbinar atau maksudnya ini untuk berbinar atau gimana ini? Kalau berbinar kan memang punya apa ya? Punya eh, acara khusus gitu sih setiap sosial media. Di Instagram pun juga ada live, di TikToknya pun juga ada live. Oh, mengapa saya menjadi ini TikTok kreator di menjadi konten kreator di TikTok, maksudnya Irena gitu, alasan lebih memilih TikTok dibandingkan medsos lain. Soalnya kalau mungkin pertanyaan maksudnya itu karena saya tuh lebih apa ya, sebelum masuk di berbinar pun saya memang suka, saya punya dua akun gitu kan, emang khusus buat edit. Satunya edit buat idol K-pop, satunya buat edit aktor kayak gitu kan. Jadinya saya pikir oh saya mau mengembangkan lebih apa namanya, apa yang saya sudah pelajari gitu untuk mengembangkan gitu kan. Jujur dulu saya tuh sebenarnya paling anti banget untuk ngedit video gitu kan, karena bikin memori penuh. Tapi semenjak 2020 gitu kan, kayak mulai corona itu kan TikTok mulai rame itu. Nah terus saya itu udah download TikTok. Sebenarnya dulu saya pernah download TikTok cuma tak uninstall lagi gitu karena apa ya, kayak bikin penuh. Tapi pas semenjak corona itu karena TikTok rame, saya mulai download TikTok. Terus saya buat akun gitulah buat ngedit seorang idol K-pop gitu kan. Saya belajar ngedit video, terus berkembang itu akun. Terus saya juga buat akun lagi satu buat ngedit aktor kayak gitu kan.
Nah juga lumayan berkembang banget itu akunnya. Nah jadi apa ya, skill editing saya mungkin masih berbasis aplikasi di HP gitu, tapi setidaknya saya punya apa ya, skill editing yang basic gitulah buat bikin konten kayak gitu. Makanya waktu tahun kemarin melihat ada magang di Berbinar, terus ada TikTok creator, akhirnya saya mencoba untuk meng-apply di situ kan, supaya apa ya, supaya mungkin skill editing saya tuh lebih terasah, karena setiap hari kan setidaknya tuh mikir konten terus membuat konten. Sedangkan apa namanya, kalau kalau di akun pribadi, di akun buat memang ngedit konten edit saya itu kan, kadang kalau moodnya lagi bagus saya bakal ngedit idol tersebut, tapi kalau lagi enggak, ya enggak ngedit sama sekali gitu kan. Makanya kan dengan cara saya bisa apa namanya magang di Berbinar sebagai TikTok creator itu kan, saya apa namanya ibaratnya setiap hari itu ngedit video gitu loh, walaupun memang ada jadwal pikirnya, tapi kan setidaknya saya setiap hari harus mikir konten, terus apa namanya mengutak-atik videonya tuh dia seperti apa sih supaya lebih baru atau seperti lebih apa ya, lebih beda kayak gitu. Jadinya itu sih yang membuat saya lebih memilih TikTok dibandingkan media sosial lainnya, karena saya memang lebih apa ya, lebih lebih tahu banyak lah tentang dunia pertiktokan ini gitu kan. Jadinya apa, dan juga memang basis saya itu konten kreator di TikTok kayak gitu. Tapi selain karena memang apa ya, karena saya juga punya akun buat di TikTok itu, saya memilih TikTok kreator itu ya supaya lebih ini siapa ya, lebih pengen tahu lah TikTok itu apa aja sih yang buat TikTok itu kok bisa viral, apa-apa gitu kan. Jadinya lebih banyak belajar gitu sih. Kalau untuk Instagram mungkin saya nggak terlalu ini ya, tapi saya juga buat reels gitu sih, tapi lebih di akun pribadi gitu. Tapi memang nggak terlalu ngedit yang terlalu apa ya, terlalu sulit kayak gitu sih. Sebenarnya di akun akun TikTok saya yang khusus buat konten edit gitu nggak terlalu ribet atau gimana sih, lebih kayak simpel gitu. Jadi ya bisa terhubung langsung inilah dengan konten kreator yang ada di TikToknya Berbinar gitu. Jadi saya lebih memilih apa namanya mengapply di TikTok kreator Berbinar seperti itu, Irena. Sebenarnya emang eh, kalau kita sebagai konten kreator mungkin yang punya akun khusus gitu kan buat ngedit, itu memang kadang tuh moodnya tuh turun-turunan. Siapa lagi kan di TikTok itu FYP-nya, algoritmanya tuh nggak terdeteksi ya, nggak jelas banget. Kadang saya pengalaman waktu saya ngedit itu memang ada satu, pernah saya mengedit video kayak agak sulit gitu kan di akun yang buat ngedit idol K-pop tuh. Saya menurut saya tuh itu editan yang paling ribet, paling makan waktu gitu kan, paling susah. Tapi waktu saya upload itu nggak FYP sama sekali, kayak yang nonton tuh sedikit banget. Tapi ketika saya ngebuat konten yang mungkin biasa aja, bahkan kayak nggak diedit sama sekali, itu tiba-tiba rame. Makanya kadang TikTok itu memang nggak bisa diprediksi sih, mau kita pakai sound viral pun kalau memang TikTok tidak menghendaki kita FYP itu kayak susah banget. Makanya apa namanya, berusaha banget sih kalau memang jadi konten kreator itu kayak memang harus apa ya, memutar cara apa sih yang kita harus pakai supaya tetap rame gitu kan. Kayak misalnya kayak konten webinar ini juga kadang ada satu hari di mana cuma dapat view 25, 30 gitu. Itu kayak mikir banget sih, ini apa sih yang bikin sepi, padahal sound yang dipakai pun lagi rame gitu kan. Terus gaya editing yang dipakai pun lagi rame, kayak waktu itu kan kayak sekarang-sekarang ini kan ramenya kayak pakai jidak jeduk or yang sejenis itulah. Ya, pernah bikin konten gitu buat di Berbinar tapi nggak terlalu rame gitu. Makanya terus tapi kadang ada satu konten yang cuma apa ya, konten di Berbinar itu cuma slide-slide foto aja tiba-tiba rame. Makanya
TikTok itu memang nggak bisa ditebak sih kayak FYP-nya kapan. Tapi kalau memang konsisten sih pasti bisa rame sih, karena saya juga ngalamin itu di akun khusus editing yang ada K-pop itu juga pernah kayak gitu, kayak pernah ada beberapa saat itu rame-rame terus tapi sepi-sepi terus, tapi juga pernah kayak setiap saya posting, misalnya udah posting nih tuh kayak nggak ada yang nonton gitu kan, ya saya hapus lagi, itu saya coba lagi untuk upload, ternyata nggak rame, akhirnya saya nggak upload video itu sama sekali, karena nggak tahu kenapa TikTok tuh suka apa ya, kadang itu aneh gitu loh, kayak bukannya gimana ya, kalau kita ngedit video yang sebenarnya oh berpotensial rame nih karena mungkin relate, tapi tiba-tiba nggak rame gitu. Tapi kalau kita ngepost video yang mungkin yang kita nggak mikir apa-apa, tiba-tiba itu bisa rame gitu. Makanya memang TikTok tuh nggak bisa ditebak sih kapan ramenya kapan enggaknya gitu, tapi yang penting kalau kita sebagai content creator tuh memang yang kuncinya tuh konsisten sih, konsisten sama kreativitas gitu kan, buat apa ya, supaya memang TikToknya harus berjalan gitu. Apalagi kan kalau misalnya udah beberapa video yang rame terus kita nggak keep konsisten buat bikin konten, ya itu sepi itu. Ini enggak, ini di luar dari konten berbinar ya, mungkin teman-teman ada yang punya akun apa namanya, akun pribadi gitu kan, di TikTok mungkin nge-share video apa, nge-share tentang sesuatu gitu, terus pernah rame-rame terus tiba-tiba sepi karena jarang posting gitu kan, ya mungkin memang harus konsisten sih, karena banyak beberapa konten kreator di luar dari berbinar ini ya, konten berbinar ini banyak saya lihat itu yang dulunya emang rame tapi karena mungkin dianya kurang konsisten atau apa tiba-tiba sepi gitu. Tapi ada juga konten kreator yang satu minggu mungkin upload sekali, bahkan 2 minggu upload sekali, itu tetap rame. Makanya nggak bisa banget kayak kita apa ya, ini TikTok ditebak gitu loh. Nah itu benar kata Nabila nih, suka nggak ketebak kapan rame kapan enggak. Kadang kalian pernah nggak sih kayak maksudnya ngeliat video sebenarnya itu kayak apa sih, tiba tapi rame gitu loh. Makanya TikTok itu kadang saya mikir ya, TikTok itu kalau videonya mengandung huru hara, mengandung miskomunikasi, mengandung apa ya,